Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 104 akan menyampaikan final report untuk praktikum teknik, PFT, dan MSIS. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya, Raisa Nuradifa. Saya Vidiana Triolga. Dan saya Aufin Syaifarindra. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Shovel dan fork garden yang dapat digunakan oleh petani untuk mencangkul serta menggemburkan tanah. Shorky juga dilengkapi dengan wadah air yang dilengkapi dengan selang yang berfungsi untuk mengalirkan air atau pestisida cair untuk menyiram dan menyuburkan tanaman. Air dan pestisida ini akan keluar melalui lubang yang berada di bawah bagian Shorky. Analisis STP dan marketing mix. STP-nya terdapat segmenting, targeting, dan positioning. Untuk di segmentingnya ada geografis, PT Suka Kamu menjual Shorky di lingkungan industri Jawa Barat, serta pertanian dan perkebunan dikarenakan Shorky merupakan peralatan agrikultur yang diperlukan di lingkungan Jawa Barat yang memiliki banyak lahan pertanian. Untuk demografisnya, Shorky merupakan alat agrikultur yang dikhususkan pada lingkungan lahan pertanian dan perkebunan. Shorky juga dikhususkan untuk seseorang yang memiliki profesi pada bidang agrikultur atau bidang pertanian dan perkebunan. Untuk psikografisnya, Shorky akan dijual pada individu atau perusahaan agrikultur serta penggarap agrikultur home industry. Untuk behaviornya, perusahaan perlu menjalin kerjasama yang kuat agar dapat membangun kepercayaan antara perusahaan dikarenakan volume produksi dari produk Shorky tidak terlalu tinggi. Dan pada targetingnya, PT Suka Kamu atau perusahaan kami menargetkan target penjualan kepada perusahaan industri pertanian yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Perusahaan akan fokus menawarkan satu jenis produk, yaitu Shorky dalam satu segmen yang dinilai dapat memiliki peluang tinggi pada pasar, atau dapat dikatakan sebagai concentrate targeting strategy. Positioning. Shorky merupakan alat yang mudah digunakan pada sektor industri pertanian dan dapat digunakan juga pada agrikultur home industry. Tagline dari kami yaitu Tanahmu Subur, Negeriku Makmur. Diharapkan dengan adanya tagline tersebut, Shorky dapat terus memposisikan produknya pada sektor perkebunan dan pertanian. Dan pada marketing mix-nya terdapat 4P yaitu produk, place, price, dan promotion. Pada produknya, Shorky merupakan gabungan dari shovel dan fork garden yang dapat digunakan oleh petani untuk mencangkul serta menggemburkan tanah. Dan juga dilengkapi dengan wadah air yang dilengkapi dengan selang yang berfungsi untuk mengalirkan air atau pestisida cair ke tanaman. Untuk place-nya, lokasi pabrik kami terletak di Kota Bandung, tepatnya di Gede Bage, kemudian akan dipasarkan di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur, Majalaya, Sumedang, dan Lembang. Untuk price-nya, Shorky akan dijual sebesar Rp1.021.726. Dan promotionnya, kami akan melakukan promosi dengan menawarkan produk langsung kepada konsumen serta membuat iklan pada layanan website perusahaan serta membuat layanan iklan e-commerce seperti di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Tidak lupa juga kami akan membuat konten iklan di sosial media yang dimana target pasarnya ke UMKM dan juga melalui media cetak seperti koran dan sebagainya. Pada strategi rencana pemasaran, kami akan memasarkan produk kami di website, di e-commerce juga seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Dan juga kami akan memasangkan iklan produk kami di media cetak seperti di majalah, koran, dan juga sebagainya. Untuk rencana produksi, demand perusahaan kami pada periode pertama didapatkan sebanyak 2007 unit dan pada periode ke-12 didapatkan 1049 unit. Setelah itu kami melakukan demand forecasting 12 period dengan metode DMA 2x2 dan didapatkan total dari perhitungan DMA 2x2 yaitu sebanyak 6.203 unit di mana jumlah ini merupakan demand forecasting untuk tahun pertama yaitu tahun 2023.
Setelah itu, kami menghitung sales target yang ada pada tahun 2023 terdapat 6.203 unit dan pada tahun 2024 6.267 unit dan pada tahun 2025 6.332 unit, pada tahun 2026 6.398 unit dan tahun 2027 6.464 unit dan pada tahun 2028 6.531 unit. Terdapat juga production volumenya pada tahun 2023 sebanyak 6.234 unit, pada tahun 2024 6.299 unit, pada tahun 2025 6.364 unit, pada tahun 2026 6.430 unit, pada tahun 2027 6.497 unit, dan pada tahun 2028 terdapat 6.568 unit yang akan diproduksi oleh perusahaan kami. Rencana sumber daya manusia perusahaan kami terdapat posisi CEO, spesialisasi staf HRD, spesialisasi staf finance, marketing dan sales manager, staf marketing dan sales, production manager, serta operator production. Dan pada posisi tahun 2026 dan juga 2027 terdapat penambahan posisi, yaitu terdapat posisi Production General Manager, Marketing and Sales General Manager, Production Line Head, HRD Manager, Finance Manager, dan juga Marketing and Sales Supervisor. Total sumber daya manusia yang kami butuhkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 20 pekerja, pada tahun 2024 dan 2025 sebanyak 21 pekerja, dan pada tahun 2026 dan 2027 terdapat 25 pekerja yang kami butuhkan. Baik, selanjutnya adalah proyeksi keuangan, yang dimana proyeksi keuangan ini dari tahun 2023 sampai tahun 2027. Nah, pada total overhead cost sendiri, di tahun 2023 itu sebesar 282.181.085. Untuk di tahun 2027 sebesar 416.642.358. Selanjutnya ada total production cost di tahun 2023 sebesar 4.903.461.085. Untuk tahun 2027 sebesar 5.369.8.781. Selanjutnya ada total operational cost di tahun 2023 sebesar 1.286.518.802. Di tahun 2027 sebesar 1.426.981.335. Nah, selanjutnya ada source of fund. Untuk owner equity sendiri di 80% didapatkan 1.379.883.015. Untuk bank loan-nya di 20% didapatkan sebesar 344.970.754. Selanjutnya ada cost of goods sold per product di tahun 2023 sebesar 785.966 dan di tahun 2027 sebesar 825.597. Nah, untuk selling cost per produknya di tahun 2023 sebesar 1.021.796, sedangkan untuk di tahun 2027 sebesar 1.198.000. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas analisis kelayakannya. Nah, untuk di PBP sendiri, setelah kami menghitung perhitungan pada PBP, dapat dikatakan perusahaan kami memerlukan 4,5 tahun untuk mengembalikan modal yang digunakan pada periode pertama. Nah, saat kita melakukan perhitungan NPV, dapat dikatakan bahwa perusahaan kami layak untuk dijalankan karena estimasi cash flow pada tahun mendatang, yakni NPV 2027, lebih dari 0 atau didapatkan sebesar 782.218.600. Sama sepertinya di WCR, setelah kami melakukan perhitungannya, perusahaan kami layak untuk dijalankan bisnisnya karena nilai IRR memiliki nilai yang lebih besar dari MARR per IRR lebih besar dari MARR 26%. Nah, hal ini berarti akan lebih menguntungkan apabila menyimpan uang pada bisnis dibandingkan disimpan di bank. Nah, untuk analisis sensitivitas bahan baku,
Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi penaikan sensitivitas sekitar 4,26%. Nah, untuk analisis sensitivitas harga jual didapatkan dan juga disimpulkan bahwa dapat terjadi penaikan sensitivitas sebesar 3,43%. Baik, pada slide ini kami akan membahas jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Nah, kami telah melakukan pengukuran jarak dari supplier ke setiap company, baik PT Sukakamu A, PT Sukakamu B, dan juga PT Sukakamu C. Nah, pengukuran jarak ini dilakukan untuk mengetahui alternatif manakah yang baik antara supplier dan pabrik agar dapat mendapatkan shipping cost terendah. Sehingga pada hal ini akan dicari jarak terdekat antara PT Sukakamu dengan supplier, agar dapat meminimasi biaya serta waktu pengiriman. Nah, pengukuran ini juga dilakukan pengukuran jarak dilakukan oleh seluruh alternatif perusahaan dan juga alternatif supplier yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah dilakukan perhitungan dan juga penentuan, didapatkanlah kesimpulan bahwa jarak terdekat yaitu supplier TB Berkah ke PT Sukakamu dengan jarak 0,98 km dengan estimasi waktu 3 menit. Nah, selanjutnya pada slide ini dilakukan pemilihan lokasi dengan vektor rating. Adapun vektor ratingnya itu berdasarkan kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri terdapat UMK, land cost, availability land, dan juga supplier distance. Untuk kualitatifnya sendiri terdapat faktor HR quality, transportation access, nature disaster, dan juga potential market. Nah, berdasarkan faktor-faktor tadi, didapatkan lokasi yang dipilih untuk pabrik berada di daerah Kota Bandung. Dikarenakan hal tersebut, Kota Bandung memiliki faktor rating tertinggi dibandingkan Kota Bogor dan juga Kota Bekasi sebesar 65,94. Nah, selanjutnya pada slide ini adalah routing sheet yang dimana kami telah menghitung dan juga menganalisis, didapatkan hasil demand-nya sebesar 6.203 unit per tahun, dan untuk working days in 1 year-nya didapatkan 240 hari per tahun, dan untuk working hour-nya didapatkan 8 jam, untuk working day per week-nya didapatkan 5 hari per minggu. Baik, pada slide ini kami akan membahas bagaimana kami mendapatkan total actual machine required. Nah, di sini terdapat operation dan juga facility, yang dimana operation terdapat 9 operation dan terdapat 13 facility. Untuk di operation gagang Shorkey, terdapat facility milling machine 1, drilling machine 1, coating machine, dan juga mesin semprot cat. Nah, untuk operation water container dan head spray terdapat meja inspeksi 1. Untuk assembly 1, terdapat meja assembly 1, dan pada spray, terdapat meja inspeksi 2, dan pada operation assembly 2, terdapat meja assembly 2, pada operation Shorkey blade, terdapat milling machine 2, dan juga forging machine 1. Untuk operation Shorkey, terdapat meja assembly 3, pada operation Shorkey selanjutnya, terdapat meja inspeksi 3, dan terakhir ada operation Shorkey plus box dengan facility meja pengemasan. Nah, berdasarkan hal ini didapatkan total actual machine required sebesar 13 unit. Baik, selanjutnya di sini adalah determine maximum unit load. Jadi sebelumnya kami menghitung terlebih dahulu waktu optimal untuk pengantaran itu kami dapatkan sebesar 810 menit. Nah, untuk di determine maximum unit load ini, kami akan menghitung kira-kira berapa frekuensi untuk pengambilan barang dari setiap fasilitasnya. Menggunakan MHE-nya itu adalah troli. Untuk stacking maksimum ini yang paling besar itu ada pada spray, yaitu sebesar 11.088 buah. Lalu untuk frekuensi itu paling banyak itu sebesar 31 frekuensi, dan dapat dilihat bahwa rata-rata frekuensinya ini berjumlah 31. Untuk selanjutnya adalah luas area. Nah, setelah dilakukan initial layout, didapatkan total areanya itu sebesar 973 meter persegi, dengan area produksinya itu sebesar 440 meter persegi. Sedangkan untuk office dimension-nya itu sendiri, kami dapatkan total office area-nya itu sebesar 172 meter persegi.
Lalu di sini adalah from to chart cost. Jadi ini adalah biaya untuk pengantaran dari fasilitas satu ke fasilitas lainnya didapatkan yaitu sebesar Rp226,270. Kemudian ini adalah initial layout yang terdiri dari fasilitas pendukung. Untuk fasilitas pendukungnya itu terdiri dari musola, toilet, kantin, kantor, lalu ada area parkir, dan ada pos satpam. Selanjutnya di sebelahnya barulah itu adalah lantai produksi dari PT Sukakamu itu sendiri. Dimulai dari GBBU, REC, GBBP, sampai ke area shipping. Berikut merupakan final layout yang kami dapatkan menurut aplikasi WinQSB. Jadi untuk final layout ini cukup berbeda di bagian proses produksinya saja. Namun untuk di bagian GBBU, REC, dan GBBP ini perbedaannya tidak ada, dan untuk di area pengemasan dan shipping juga tidak ada. Jadi ini perbedaannya hanya di area assembly dan area inspeksi serta area permesinan. Selanjutnya ini adalah final layout dari PT Sukakamu. Untuk tampilan depan itu seperti ini. Jadi untuk di bagian depan terdapat area parkir karyawan yang terdiri dari parkir mobil serta di sebelah kiri adalah parkir motor. Baik, berikut untuk tampilan dari pos satpam PT Sukakamu. Selanjutnya mungkin kita dapat beralih ke area fasilitas. Di sini ada fasilitas musola atau masjid untuk PT Sukakamu itu sendiri. Lalu di sebelah musola terdapat toilet untuk karyawan pria dan karyawan wanita dipisahkan. Untuk karyawan wanita dilengkapi dengan tempat wudhu di dalam toiletnya. Selanjutnya, di sebelah toilet juga terdapat kantin untuk karyawan. Baik, setelah itu kita dapat beralih ke area kantor. Untuk di area kantor sendiri, di bagian depan terdapat slogan dari PT Sukakamu. Lalu dapat kita lihat bagian dalam kantor. Baik, untuk bagian dari dalam kantor itu dapat kita lihat di bagian sebelah kiri terdapat area kerja untuk karyawan, lalu di sini ada ruangan untuk CEO, lalu untuk di area kantor juga dilengkapi dengan toilet untuk karyawan pria dan wanita, serta ruangan. Lalu di area kantor juga terdapat lobby untuk klien menunggu karyawan atau CEO ketika sudah membuat janji. Baik, berikut merupakan area lobby atau ruang tunggu bagi klien atau pengunjung yang datang ke kantor PT Sukakamu. Baik, selanjutnya kita beralih ke area lantai produksi. Di sini terdapat keterangan ruangan seperti GBBU, REC, dan GBBP. Untuk di dekat GBBU, REC, dan GBBP terdapat area forging, lalu terdapat area inspeksi, terdapat area coating, lalu dilanjutkan dengan area lainnya. Baik, ini merupakan tampilan selanjutnya dari pabrik PT Sukakamu. Lalu di sini, di bagian sini terdapat area assembly, lalu terdapat area kemasan, lalu di bagian sini terdapat area warehouse, dan terakhir merupakan area shipping di mana produk dikirimkan hingga sampai ke tangan konsumen. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari layout PT Sukakamu. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai website dari PT Sukakamu itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai database dari website PT Sukakamu. Yang pertama, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu dari produk. Untuk produk, database-nya itu
Untuk produk, database itu terdiri dari ID, name, quantity, COGS, dan selling price. Untuk type-nya terdiri dari integer 11, varchar 255, dan integer 20. Selanjutnya kita akan melihat ke product underscore log. Untuk structure dari database-nya adalah yang pertama ada ID, ada product underscore ID, ada quantity, ada status, ada operator, ada origin, dan ada destination, serta ada log underscore date. Untuk type-nya ini terdiri dari integer 11, varchar 255, serta timestamp. Lalu selanjutnya kita beralih ke raw material. Nah, untuk di raw material, ini structure-nya terdiri dari ID, name, quantity, dan price. Untuk type-nya terdiri dari integer 11, varchar 255, serta big integer 20. Kita beralih ke raw material log. Untuk structure dari database-nya itu terdiri dari ID, raw material ID, quantity, status, operator, origin, destination, serta log underscore date. Untuk type-nya, ini sebenarnya sama seperti product log, yaitu terdiri dari integer 11, varchar 255, serta timestamp. Baik, untuk user itu sendiri, structure-nya terdiri dari ID, username, password, name, role, dan workstation. Untuk type-nya terdiri dari integer 11, varchar 100, dan varchar 255. Lalu kita beralih ke bagian WIP. Di bagian WIP, untuk structure-nya itu terdiri dari ID, name, quantity, dengan type integer 11, dan varchar 100. Lalu di bagian WIP detail, untuk structure-nya itu terdiri dari ID, WIP ID, raw material ID, dan quantity. Untuk type-nya itu semuanya adalah integer 11. Dan terakhir, kita bisa lihat ke WIP underscore log. Untuk WIP underscore log, structure-nya itu terdiri dari ID, WIP ID, quantity, status, operator, origin, destination, dan log date. Untuk type-nya itu dari integer 11, ada varchar 255, serta timestamp. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai UI UX dari website PT Suka Kamu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UI UX design. Jadi kami membuat tampilan dari website PT Suka Kamu kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri terdapat logo dari PT Suka Kamu dan terdapat nama dari perusahaan. Berikut merupakan tampilan dari login page untuk PT Suka Kamu. Lalu terdapat tampilan homepage untuk PT Suka Kamu. Selanjutnya kita dapat beralih ke bagian, ini adalah tampilan dari production rate report. Lalu di sini ada tampilan dari defect report, dan terdapat tampilan dari accounting. Selanjutnya terdapat tampilan dari product arrival, terdapat tampilan dari product departure, lalu ada raw material arrival, ada raw material departure. Selanjutnya, terdapat workstation WIP finish. Ini dapat diakses oleh operator workstation 1. Lalu terdapat workstation product finish. Selanjutnya, ini adalah WIP product master data. Lalu ini tampilan homepage untuk operator workstation 1. Lalu di sini terdapat workstation WIP arrival, terdapat product master data, lalu terdapat raw material master data, serta workstation raw material arrival. Baik, berikut merupakan tampilan dari website PT Suka Kamu. Berikut merupakan tampilan dari login page. Di sini kita dapat memasukkan username, yaitu admin_sk atau admin Suka Kamu. Di sini passwordnya itu bisa kita masukkan 1 sampai 6.
Berikut merupakan tampilan dari homepage admin PT Sukakamu. Di sini terdapat home, master data, production, dan report. Nah, di bagian homepage ini terdapat gambar dari produk yang kami jual, serta terdapat deskripsi dari perusahaan. Nah, untuk admin ini dapat mengklik master data. Yang pertama itu kita dapat mengakses produk. Di sini kita dapat melakukan add product, edit, serta delete produk. Nah, selanjutnya terdapat work in process. Ini untuk melihat proses yang sedang dilakukan oleh PT Sukakamu dalam mengolah produk Shortkey. Di sini terdapat handle assembly, Shortkey half assembly, dan final assembly Shortkey. Terdapat quantity, serta terdapat action, kita dapat melihat detail, edit, delete, dan kita dapat melakukan add product. Selanjutnya, kita beralih ke bagian raw material. Nah, di raw material master data ini, kita dapat melihat material yang akan digunakan untuk menyusun Shortkey itu sendiri. Di sini terdapat quantity serta price dari setiap material, serta kita dapat menambahkan produk, serta kita dapat mengedit atau mendelete material. Selanjutnya, kita beralih ke bagian production. Di production, kita ke product arrival terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan nama produk serta quantity yang akan kita tambahkan. Lalu, kita move ke production departure atau product departure. Di sini, kita dapat memasukkan produk kita serta kuantitas juga. Untuk di raw material arrival, kita dapat memasukkan material yang baru kita pesan, yang datang ke pabrik PT Sukakamu serta kuantitasnya. Lalu di sini ada raw material departure juga, yang terdiri dari material, destination, serta quantity. Selanjutnya, di bagian report, kita dapat melihat production rate report, yang terdiri dari produk serta report date. Kita dapat memilih start date dan end date-nya. Lalu di sini ada defect. Untuk di bagian defect juga terdapat produk serta report date-nya. Dan yang terakhir merupakan bagian accounting. Nah, di bagian accounting ini kita dapat melihat keuangan yang ada di PT Sukakamu, dimulai dari total product value, total inventory value, serta di sini terdapat product report yang mungkin nanti sebelumnya kita bisa input ya di bagian production tadi, lalu terdapat inventory report juga. Itu untuk bagian admin. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login dengan menggunakan operator 1 dan menggunakan password yang sama. Untuk di operator 1 ini, kita dapat melihat homepage, masih sama seperti yang admin tadi, lalu terdapat raw material arrival. Oke, untuk di raw material arrival-nya ini terdiri dari material, origin, serta quantity. Lalu kita ke WIP arrival, di WIP arrival ini terdapat material, origin, dan quantity. Lalu di WIP finish, terdapat material, serta quantity. Dan yang terakhir kita dapat melihat produk finish apabila produk itu telah selesai. Kita dapat memasukkan produk serta jumlah produk yang telah selesai di assembly atau telah selesai diproduksi. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai website PT Sukakamu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai final report materi TEKMI, PFT, dan NSIS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.